الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Masa kecil Nabi Muhammad memiliki banyak peristiwa penting yang membentuk karakter dan kehidupannya sebagai Rasul terakhir. Berikut ini adalah penjelasan tentang masa kecil beliau secara detail. Kelahiran Nabi Muhammad. Nabi Muhammad lahir pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun Gajah, sekitar 570 M, tahun di mana pasukan Gajah yang dipimpin oleh Abrahah dari Yaman menyerang Ka'bah di Mekah. Penyerangan ini gagal karena Allah mengirimkan burung-burung ababil yang menghancurkan pasukan Gajah tersebut. Kelahiran Nabi Muhammad bertepatan dengan peristiwa besar ini, dan karenanya dikenal sebagai Tahun Gajah. Garis keturunan. Nabi Muhammad berasal dari Bani Hashim, salah satu klan terkemuka dari suku Quraisy, yang memiliki posisi terhormat di kalangan suku-suku Arab. Ayah beliau, Abdullah bin Abdul Muthalib, wafat ketika Nabi masih dalam kandungan. Ibunya, Aminah binti Wahb, juga berasal dari keluarga terhormat. Masa kanak-kanak awal. Setelah lahir, Muhammad diasuh oleh ibu dan kakeknya, Abdul Muthalib. Namun, sesuai tradisi Arab pada waktu itu, bayi-bayi dari keluarga terkemuka biasanya diserahkan kepada ibu susu untuk dirawat di pedesaan. Nabi Muhammad disusui oleh Halimah As-Sadiyah dari kabilah Bani Sade, yang merawatnya hingga beliau berusia sekitar 4 tahun. Selama tinggal di pedesaan, Nabi Muhammad tumbuh menjadi anak yang sehat dan kuat. Di sana, beliau belajar bahasa Arab murni dan mendapatkan pendidikan awal tentang kehidupan keras di padang pasir. Halimah mencintai Nabi Muhammad seperti anaknya sendiri, dan banyak keberkahan yang dialaminya selama merawat Nabi, seperti kesejahteraan ekonominya yang meningkat. Peristiwa pembelahan dada. Ketika Nabi Muhammad berusia sekitar 4 tahun, terjadi peristiwa luar biasa yang dikenal sebagai peristiwa pembelahan dada. Saat itu, Malaikat Jibril datang kepada Muhammad kecil, membelah dadanya, mengambil segumpal darah hitam dari hatinya, lalu membersihkannya dengan air Zam-Zam. Gumpalan darah ini diyakini sebagai bagian dari sifat manusia yang rentan terhadap kejahatan. Peristiwa ini merupakan salah satu tanda awal kenabiannya. Kembali ke pangkuan keluarga. Setelah peristiwa tersebut, Halimah merasa khawatir dan memutuskan untuk mengembalikan Muhammad kepada ibunya, Aminah. Nabi Muhammad tinggal bersama ibunya sampai usia 6 tahun. Ketika dalam perjalanan mengunjungi makam ayahnya di Madinah, ibunya jatuh sakit dan meninggal di tempat bernama Abwa, sebuah desa antara Mekah dan Madinah. Setelah wafatnya Aminah, Nabi Muhammad menjadi yatim piatu sepenuhnya. Pengasuhan oleh Abdul Muthalib dan Abu Talib. Setelah kematian ibunya, Nabi Muhammad diasuh oleh kakeknya, Abdul Muthalib, yang sangat mencintainya. Abdul Muthalib adalah pemimpin Quraisy yang disegani, dan ia memperlakukan Nabi Muhammad dengan penuh kasih sayang. Namun, hanya 2 tahun kemudian, Abdul Muthalib juga wafat ketika Nabi berusia 8 tahun. Setelah kakeknya wafat, Nabi Muhammad diasuh oleh pamannya, Abu Talib, yang juga merupakan pemimpin terkemuka Quraisy. Meskipun tidak kaya, Abu Talib merawat Nabi Muhammad dengan penuh perhatian dan kasih sayang. Abu Talib mengajarkan Nabi Muhammad tentang perdagangan dan sering membawanya dalam perjalanan dagang ke Suriah. Dari pamannya inilah, Nabi Muhammad belajar berdagang dan mengenal dunia luar, yang nantinya menjadi keterampilan penting dalam kehidupannya sebelum kenabian. Kehidupan di Mekah. Masa kecil Nabi Muhammad di Mekah diwarnai dengan kehidupan yang sederhana, jauh dari kemewahan. Sejak usia muda, beliau dikenal jujur, dapat dipercaya, dan selalu menjaga integritas dalam setiap tindakannya. Masyarakat Mekah menjuluki beliau Al-Amin, yang berarti, yang dapat dipercaya. Karakter beliau yang istimewa ini menjadikannya dihormati oleh semua orang, meskipun pada saat itu beliau belum menerima wahyu kenabian. Kesimpulan. Masa kecil Nabi Muhammad penuh dengan ujian dan kesederhanaan. Kehilangan orang tua pada usia dini, hidup di bawah pengasuhan orang lain,
serta pengalaman hidup yang keras di pedesaan membentuk kepribadian beliau sebagai pribadi yang kuat, jujur, dan amanah. Pengalaman-pengalaman tersebut menyiapkan beliau untuk menerima tanggung jawab besar sebagai Rasulullah dan pemimpin umat manusia. Masa kecil yang penuh berkah ini merupakan awal dari kehidupan Nabi yang luar biasa, yang kelak menjadi contoh bagi umat manusia sepanjang zaman.